Oke, COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah biological murni. Jadi bukan senjata biologis dari sebuah negara. Kenapa? Karena pertama kita harus tahu bahwa virus ini adalah virus mutasi yang berasal dari SARS dan MERS yang sebelumnya pernah kita alami di tahun-tahun sebelumnya. Dan asalnya pun sama-sama berasal dari hewan yang bertransform ke manusia lalu menjadi inang manusianya. Itu halnya sama, hanya saja dulu sifatnya airborne, jadi di udara. Kalau sekarang sifatnya bertransform dari orang ke orang. Nah, sifat transform orang ke orang ini membuat virus ini begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia dan berbagai latar belakang masyarakat. Hingga saat ini ada 160 negara yang sekitar 160 negara yang sudah terinfeksi. Hanya beberapa negara di kawasan-kawasan Laut Atlantik dan Pasifik, pulau-pulau kecil yang tidak terinfeksi atau memiliki tingkat infeksi yang sangat rendah, atau negara-negara yang memiliki sistem mitigasi bencana non alam atau non fisik yang lebih baik. Ditinjau dari latar belakang ini bisa dilihat bahwa ini bukan senjata biologis, karena bisa dibayangkan 160 negara itu hampir mungkin sepertiga negara yang ada di dunia ini. Kalau ada satu negara yang membuat senjata ini, virus ini sebagai senjata biologis, otomatis itu akan seperti senjata makan tuan. Nah, di dalam virus COVID-19 ini tidak terduga, bahkan sebanyak 80% negara itu tidak siap dengan kebijakan dan manajemen yang merespon COVID-19 ini, termasuk Indonesia. Bahkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Britania Raya itu juga tidak siap. Artinya ini bisa punya kesimpulan sementara bahwa COVID-19 adalah mutasi genetik. Dan sekarang bagaimana kita meresponnya, baik pemerintah, swasta, masyarakat bersinergi, itu menjadi kunci penting di dalam mengatasi pandemi ini. Dan sejarah membuktikan kita dapat mengatasi pandemi ini. Jadi sekali lagi, ini adalah senjata virus mutasi, bukan senjata biologis yang digunakan oleh negara-negara tertentu untuk melakukan dominasi atau memicu perang. Tidak, ini bagian dari mutasi biologi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu sudah cukup tepat, karena pemerintah Indonesia juga merujuk kepada World Health Organization (WHO) dan juga dirujuk oleh semua negara yang terinfeksi, jumlah kurang lebih 160 negara, bahwa ada dua. Pertama, physical distancing atau membatasi jarak fisik. Kedua, tidak melakukan kegiatan di luar, meminimalisir kegiatan di luar, kalau bisa tetap di rumah saja. Nah, ini ada dua hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah berupa himbauan. Jadi sudah cukup pas ya protokolnya, melihat ini adalah isu atau situasi krisis global, dan pemerintah Indonesia di sini sudah mengikutinya. Hanya saja penegakannya yang kurang berjalan dengan baik. Masih banyak warga-warga yang melakukan kegiatan di luar rumah yang semestinya bisa dilakukan di dalam rumah. Dan kedua, masih banyak warga-warga atau masyarakat yang berkumpul satu sama lain di ruang-ruang sosial, dan ini menyulitkan bagi negara-negara, tidak hanya pemerintah Indonesia tapi pemerintah lain. Tidak ada sinergitas antara pemerintah dan swasta, sehingga kebijakan ini tidak berjalan dengan baik. Padahal kalau dituruti atau dilakukan dengan baik juga akan menimbulkan hasil yang baik, karena kita sudah punya satu contoh di Cina, di wilayah pertama yang terinfeksi oleh COVID-19, yaitu Wuhan. Dengan kedisiplinan tinggi dan kebijakan yang sama, yaitu physical distancing dan tetap di rumah jika tidak perlu sekali,
Wuhan dalam waktu sekitar 2 bulan kembali membuka kotanya. Artinya di sini kebijakan sudah tepat, hanya saja bagaimana menegakkan kebijakan tersebut. Apakah melalui regulasi ataukah melalui himbauan cukup atau perlu dengan militer atau polisi. Ini adalah pilihan-pilihan penyesuaian negara-negara di dalam melaksanakan kebijakan yang dua itu. Jadi saya pikir pemerintah Indonesia perlu melihat lagi karakteristik sosiologis dari masyarakat, utamanya adalah bagaimana menertibkan masyarakat ini. Dan itu perlu penyesuaian-penyesuaian di daerah juga, karena Indonesia ini negara yang besar. Saya pikir itu langkah yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah pusat juga pemerintah daerah. Jadi melaksanakan dua kebijakan ini dengan penyesuaian-penyesuaian sosiokultural yang ada di daerah-daerah. Oke, sekarang ada dua ya yang sedang diperdebatkan oleh khalayak umum, bahwa ada pilihan lockdown atau karantina wilayah. Nah, kedua hal ini berbeda. Kalau lockdown seperti kita lihat di negara-negara di seluruh dunia, itu benar-benar membatasi masyarakat untuk berlalu lalang. Jadi toko-toko juga dibatasi. Jadi di sini dari supply yang dibutuhkan saat krisis sampai masyarakat yang mobile untuk mengambil supply ini juga dibatasi, benar-benar dibatasi. Bahkan di Italia itu ada satu barak yang dikhususkan untuk mengambil logistik untuk bertahan di masa krisis ini. Itu lockdown, benar-benar ngelock gitu. Dan situasinya ini membutuhkan hard power dari negara, menggunakan militer, bahkan menggunakan sanksi-sanksi yang cukup berat ketika sekelompok orang atau seorang individu melanggarnya. Kalau karantina wilayah ini lebih ke manage wilayah gitu. Jadi setiap wilayah, jadi supply-nya tidak dibatasi, dibuka, dan hard power-nya tidak terlalu dikedepankan, justru soft power. Dan pemerintah saya pikir nanti ada kebijakan nasional, saya dengar, dan semoga dilakukan karena memang tidak terlalu efektif ketika himbauan-himbauan membutuhkan agak sedikit hard power ya. Tapi karantina wilayah tidak seperti lockdown hard power. Dan kita lihat ketika lockdown itu India terakhir cukup chaos ketika mendengar lockdown. Kalau karantina wilayah lebih ke sebenarnya 50-50 ya, hard power soft power. Hard power-nya adalah memastikan dua kebijakan itu, physical distancing dan keluar rumah jika tidak perlu, itu dijalankan di masyarakat. Jadi di sini mungkin nggak sampai militer, polisi turun ke lapangan untuk menertibkan ini. Berbeda dengan lockdown yang membutuhkan militer dan barak-barak seperti itu. Kalau karantina wilayah tidak membutuhkan barak, tetapi ini tetap dibuka toko-toko swawalan untuk swalayan untuk supply di masa krisis. Ini bedanya. Jadi kalau lockdown itu benar-benar hard power menggunakan militer, kalau karantina hanya 50-50 saya bilang, sedikit hard power dengan polisi, tapi soft power juga karena supply tetap dibuka agar masyarakat bisa membeli barang-barang. Tentunya barang-barangnya juga di manage ya belinya. Jadi bedanya secara mudah itu antara lockdown dengan karantina wilayah. Masukan kepada pemerintah, sebenarnya pemerintah sudah memiliki beberapa skenario ya untuk mengatasi semakin menyebarnya COVID-19 ini. Beberapa skenario, bahkan sampai skenario terburuk, yaitu lockdown dengan pembatasan akses masyarakat dan juga pengaturan logistik dan supply yang kita harapkan tidak dipilih ya, tidak sampai ke situ. Itu skenario terburuk, seperti krisis-krisis politik yang kita tahu. Tapi saat ini menimbang sosiokultural masyarakat Indonesia, saya pikir itu jangan sampai ke situ, karena banyak juga pekerja-pekerja Indonesia yang masih harian, dan saya pikir anggaran negara juga akan terbebani dengan depresiasi ekonomi yang terjadi.
Saya pikir sampai saat ini karantina wilayah salah satu kebijakan yang patut dilihat bagaimana efeknya ke depan. Jika ini memang menurunkan angka terinfeksi, maka ini cukup efektif untuk terus dilanjutkan. Dan untuk masyarakat, sekarang banyak relawan-relawan yang membagikan disinfektan, hand sanitizer, dan masker untuk beberapa pekerja harian seperti ojek online dan juga penjaga swalayan, dan juga ada warung makan. Nah, itu masyarakat bisa tetap beraktivitas dengan physical distancing atau membatasi fisik sejauh 1-2 meter untuk terus beraktivitas, dan tetap terus menggunakan masker dan mencuci tangan sesering mungkin atau menggunakan hand sanitizer. Saya pikir kebijakan-kebijakan atau apa yang dilakukan masyarakat sudah ada, hanya saja kita butuh bersatu untuk mengatasi ini. Jadi sinergitas ini harus benar-benar jalan. Kita harus punya satu komando, satu tujuan untuk menghilangkan COVID-19 ini dari Indonesia. Dan target yang paling dekat adalah menurunkan tingkat infeksi, dan yang sudah terinfeksi untuk menyembuhkan. Keduanya juga harus cukup aware dengan tenaga medis, menyediakan APD, dan juga aware dengan kesehatan medis karena mereka yang berjuang menyembuhkan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.